Halo semua, apa kabar? Kembali lagi denganku, Yunus Helmida. Di video kali ini kita akan bikin sebuah halaman web, bukan halaman sih, komponen website yang ya FAQ lah atau frequently asked question. Ya ini untuk pertanyaan-pertanyaan sih biasanya yang ada di sebuah website. Biasanya itu di website landing page atau website perusahaan atau website personal juga ada pastinya. Kalau emang ada pertanyaan-pertanyaan atau website yang ada produknya gitu. Oke, untuk demonya sendiri seperti ini teman-teman. Jadi bisa diklik seperti ini. Dan sebelumnya sepertinya kayaknya aku udah bikin persis kayak gini tapi kayaknya codingannya agak rumit kalian pikirin tapi menurutku sih enggak. Oke, jadi untuk yang ini aku bikinnya very very simple dan sangat simple gitu. Dan untuk JavaScript-nya pun dikit banget, cuman ngambil nggak lebih dari 10 line. Untuk CSS-nya juga nggak lebih dari 1000 line. Kalau 100 tapi kayaknya ini sih nyampe. Oke, gimana cara bikinnya? Kita lanjut ke codingan. Untuk pertama-tama kita bikin terlebih dahulu foldernya. Jadi kita klik kanan ada aja, lalu baru atau new, lalu folder. Atau bisa juga dengan Ctrl Shift N. Kita kasih nama FAQ. Lalu kita enter dan kita buka di Visual Studio Code. Untuk kalian terserah cara bukanya bagaimana. Kalau nggak bisa kayak punya aku, tinggal di drag and drop atau bisa juga dengan open folder yang ada di Visual Studio Code. Oke, kita bikin terlebih dahulu untuk index.html, lalu kita bikin juga style.css, kita bikin juga script.js. Oke, jadi tiga ini yang harus kita bikin terlebih dahulu. Nah, lalu di HTML kita ngodingnya dari HTML lalu CSS lalu yang terakhir adalah JavaScript gitu ya. Nah, wait, bentar aku jeda barusan lagi mau batuk. Oke, di index.html kita tinggal ketikkan tanda seru lalu enter. Nah, untuk dokumennya kita ganti menjadi FAQ dan kita panggil di bawahnya title ini yaitu CSS-nya dengan cara link titik dua CSS gitu. Lalu di dalam body kita juga panggil JavaScript-nya dengan cara script titik dua slc, lalu kita panggil nama JavaScript-nya yaitu script.js seperti ini. Dan oh ya, aku juga pakai library dari font Awesome. Nah, jadi kita pakai atau kita ke browser kita cari font Awesome CDN. Nah, font Awesome CDN. Kita ke sini. Lalu ini yang kita copy, yang ini teman-teman. Oke, kita copy link tag aja yang seperti ini biar kita nggak bikin linknya, nggak bikin kayak gini gitu. Kalau copy linknya doang ya linknya aja. Nah, kalau udah kayak gitu atau kita copy link tagnya, kita tinggal copy lalu paste aja langsung tanpa perlu merisaukan yang lain atau tanpa perlu bikin yang ini gitu. Oke, lalu untuk yang di body kita bikinnya yang HTML-nya dulu sekarang, yaitu H1 dulu. Untuk judulnya sendiri kita kasih nama frequently seperti ini kayaknya ya. Lalu ask questions seperti ini. Lalu kita bikin kontainernya FAQ container. Lalu kita bikin FAQ-nya. Nah, seperti ini. Lalu kita bikin FAQ title.
Nah, ini untuk yang title-nya. Oh ya, untuk title jangan pakai div, pakai antara H1 sampai H5 biasanya atau H6. Tapi di sini aku pakai H3 saja. Kok title pakai div? Oke, lalu di sini kasih aja pertanyaan misalkan apakah bisa COD? Misalkan seperti ini. Lalu di bawahnya kita bikin teksnya atau jawabannya dengan cara P aja ya. Lalu FAQ titik teks seperti ini dan jawabannya bisa kayak gini aja mungkin. Oh, bisa kita mendukung sistem COD untuk kenyamanan pelanggan, misalkan seperti itu. Nah, oke. Lalu kita tinggal copy paste aja mungkin. Oh ya, belum sih sebenarnya. Kita butuh toggle-nya seperti ini. Kita butuh ininya, teman-teman. Oke, gimana caranya? Kita ketiknya di bawahnya P aja. Nah, di sini. Oke. Namanya itu button atau button FAQ toggle seperti ini. Lalu untuk FAQ-nya itu ada dua gitu teman-teman. Ada yang aktif, ada yang enggak. Kalau misalkan enggak aktif dia chevron ke bawah gini gitu. Nah kalau dia aktif dia itu X, simbol X. Nah lalu kita bikin dua I fast FA chevron chevron down seperti ini. Lalu I lagi fast lagi FA times untuk chevron down ini untuk yang tanda panah tadi. Lalu yang times ini adalah simbol X-nya gitu. Nah, sampai di sini kita go live terlebih dahulu. Kalau kalian nggak punya, tinggal kalian download aja namanya live server. Dengan ini kita nggak perlu reload lagi ketika kita mengubah-ubah sesuatu di website kita. Oh ya, yang mana? Yang ini teman-teman. Oke, seperti itu. Dan kita, oh ya, belum diklik tuh punya gue. Yang ini tinggal kita tunggu aja prosesnya dan akan muncul websitenya di browser kita. Oke, di sini udah ada ya FAQ-nya udah ada. Apakah bisa COD? Bisa katanya. Lalu di sini udah muncul juga. Oke. Lalu kita coba copy paste terlebih dahulu sebanyak mungkin 3 kali aja. Dari mana? Dari FAQ. Jadi FAQ-nya ini di line 20 kita collapse terlebih dahulu, lalu kita Ctrl C. Nah, lalu di paste. Misalkan di sini apakah aman? Nah, apanya aman nggak ngerti. Aman karena produk kita telah BOP gitu misalkan. Oke, lalu yang ketiga nggak ngerti lagi lah pertanyaannya ini apa aja. Apakah bisa nyicil gitu misalkan. Nah, tidak bisa dong. Anda nabung dulu baru beli. Misalkan seperti itu. Nah, nggak ada sih kayak gini di toko atau di di landing page. Tapi ya kalian jangan pernah lah kayak gitu. Ini cuman belajar doang. Oke, ini udah ada 3 teman-teman ya. Dan oke kita lanjutkan mungkin di style.css-nya. Oke, untuk yang style.css aku mau pakai font yang berbeda dengan yang font kayak gini. Font ini udah jelek kayaknya deh. Font sekalian ketikkan di browser kalian fonts.google.com seperti ini. Lalu kalian cari aja fontnya apapun itu. Nah, kalau aku kayaknya aku ini Muli aja, aku lebih suka itu. Muli. Nah, yang ini teman-teman. Dan wah, yang mana yang mau kita bikin? Kayaknya yang ini sama yang 6 aja. Oke. Lalu ini tinggal dipilih aja ya teman-teman ya. Lalu kita
klik yang ini, kalau misalkan nggak muncul, biasanya klik ini bakalan muncul ini teman-teman, tapi punya aku nggak barusan. Makanya klik yang ini dulu baru ini muncul. Lalu di sini sebenarnya kita ada dua opsi, mau pakai yang link CSS, link di HTML atau import di CSS-nya. Kita pakai yang import aja. Nah, lalu kita copy, setelah itu kita paste di sini. Oh ya, sorry, aku belum copy kayaknya. Di sini kita copy ya. Di sini kita paste, oke. Nah, lalu di atas kita pakai bintang seperti ini, lalu kita box sizingnya border box seperti ini. Lalu di bodinya, oh ya teman-teman, di bawahnya box sizing ini kita panggil ada aja font family-nya, yaitu Muli, sans serif. Nah, aku nyontek yang ini nih. Nah, yang ini Mulis bukan Muli, Mulis. Mulis ya. White. Ya Mulis. Gak apa-apa lah, aku pengennya Muli sih tadi, bukan Mulis, tapi gak apa-apa lah. Mulis seperti ini katanya, lalu sans serif. Oh ya, di sininya Mulis. Oke, lalu di dalam body kita kasih background aja dulu. Background color yaitu F0 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 gitu. Ya, itu enggak terlalu putih amat gitu, teman-teman. Untuk H1-nya sendiri ya. H1-nya itu kita ketik seperti ini atau kita styling seperti ini. Jadi bukan font sih, teks alignnya itu center. Lalu bukan H1, ini iya, ini H berapa? H1 bener. Lalu marginnya itu atasnya itu 50 pixel, lalu kanan kirinya itu 0, lalu bawahnya itu 30 pixel. Seperti itu, daripada kita nulis margin top 50, lalu margin left, margin right-nya 0, lalu margin bottom-nya 30, kita short high-nya seperti ini gitu. Oke, lalu kita tulis untuk kita styling, bukan kita tulis FAQ container seperti ini. Nah, untuk kita setting max width-nya terlebih dahulu teman-teman ya. Max width-nya itu 600 pixel gitu. Oke, kalau kayak gini udah 600 pixel sih sebenarnya. Tapi kalau misalkan kita mau dia ketengahin gitu ya, kita kasih margin. Nah, marginnya 0 untuk atas bawah, untuk kanan kiri itu auto. Nah, kalau udah kayak gitu, dia bakalan ada di tengah gitu ya. Namanya auto, kanan kirinya auto. Kalau atas bawahnya itu 0 gitu. Oke. Lalu aku perpanjang aja, aku besarin aja ya. Lalu untuk FAQ-nya, titik FAQ. Nah, background colornya apa ya? Transparan kayaknya. Transparan aja. Background color. Sebenarnya background aja nggak apa-apa, tapi buat ini ya, buat pembeda gitu background itu untuk general gitu, ada gradient dan lain sebagainya. Kalau background color itu ya untuk color aja spesifik gitu teman-teman. Oke, kita kasih border juga 1 pixel ya. Lalu solid untuk colornya itu yaitu 9F. Lalu A4 A8. A4 A8 seperti ini. Oke. Jadi abu-abu gitulah. Lalu border radius 10 pixel aja, lalu margin 20 pixel 0. 20 pixel itu atas bawah, 0-nya itu kanan kiri. Nah, lalu kita kasih padding juga yaitu 30 pixel. Paddingnya semuanya. Lalu kita kasih position relatif. Overflow-nya hidden ya. Overflow-nya hidden. Setelah itu transition. Nah, biar bagus lah gitu. Easy. Oke. Lalu untuk FAQ aktif, tak lagi kita bikin nih yang aktif di dalam JavaScript-nya. Jadi pas diklik itu toggle-nya, itu bakalan muncul kelas baru yaitu aktif gitu teman-teman. Nah, aku takut gak di-record. Aku pernah soalnya. Oke, lalu FAQ titik aktif gitu. Usahain nggak perlu ada
Ini nggak perlu ada spasi. Kalau misalkan ada spasi pastinya aktif itu berada di dalam FAQ bukan barengan sama FAQ gitu. Nah, kita kasih background color itu ini ya putih gitu. Lalu box shadow 0 pixel, lalu 6 pixel, lalu RGBA 0,0,0, lalu 0,1 gitu, lalu koma lagi 0,3 pixel lagi, lalu 6 pixel, lalu RGBA lagi sama kayak tadi 0,0,0,0,1. Nah, seperti ini. Oke, di sini aku sebenarnya ini udah jadi sih. Entar lagi aja aku ada ini, ada yang ini teman-teman. Yang ini kan ada apa nih namanya ini? Kayak logo pertanyaan gitu. Logo bukan logo chat gitu. Nah, cara bikinnya itu seperti ini teman-teman. Jadi FAQ ya, lalu aktif karena itu untuk yang aktifnya aja. Lalu before, oh ininya 2 kali tuh biasanya. Before, lalu titik lagi FAQ titik aktif, em, titik 2, lalu after. Nah, lalu kontennya itu teman-teman ya, kontennya itu aku dapatnya dari Font Awesome sih. Itu kodenya seperti ini. Apa nih, garis miring ya, garis miring kebalik. F0 lalu 75. Nah, ini opsional sih kalian tambahin apa enggak. Enggak juga enggak masalah gitu biar gak terlalu ribet. Tapi aku pengen yang ribet dulu. Ini untuk cuman ininya doang sih teman-teman. Untuk yang apa? Memperbagus aja. Lalu font family ya. Font family-nya itu kita pakai font Awesome 6 ya, free seperti ini. Oke, lalu color-nya itu 2 EC C71. Nah, seperti itu. Nah, lalu font size-nya itu kita kasih aja 7 rem dan posisinya absolute ya. Absolute serta opacity-nya itu enggak terlalu ini banget. 0,2 berarti enggak terlalu mencolok banget gitu. Nah, lalu topnya itu 20 pixel, left-nya juga 20 pixel, dan Z index-nya itu 0 gitu. Sekarang kita masih belum kelihatan nih. Atau kita kasih seperti ini di FAQ yang pertama, aktif. Nah, jadi untuk yang FAQ pertama ini kita kasih aktif terlebih dahulu biar apa? Biar FAQ-nya itu jalan gitu. Nah, seperti ini teman-teman. Kayak gitu ya. Nah, jadi FAQ yang pertama ini aktif sekarang. Nah, jadi dibuat gitu aja. Lalu titik lagi FAQ aktif lagi, lalu before. Nah, colornya itu 3498 dB. Nah, lalu topnya itu min 10 pixel, left-nya juga sama min 10 pixel, min 30 aja deh biar lebih ke kiri. Lalu setelah itu white, transform, rotate Y. Nah, untuk angle-nya ini 180 dek atau ya dek lah gitu. Oke, kalau kayak gitu udah bener nih. Nah, udah bener nih. Nah, gitu ya teman-teman ya. Ini untuk yang pertama yang barusan kita styling, yang ini yang biru ini untuk yang kedua gitu. Oke, untuk yang before yang ini. Oke. Jadi kita ke FAQ title-nya sekarang. Yaitu kita kasih margin 0 untuk atas, 35 pixel untuk kanan, lalu 0, 0 seperti ini.
Oke. Lalu FAQ text, FAQ text. Untuk displaynya yang pertamanya tuh none, karena kan nggak dia tampilkan. Lalu marginnya itu 30 pixel, lalu 0, lalu 0, gini. Oke, lalu FAQ aktif, FAQ text. Nah, jadi pas dia aktif itu tagnya itu displaynya block sekarang seperti ini, gitu ya. Nah, untuk yang toggle nih, sekarang nih udah jadi nih. Nih udah jadi ya. Untuk toggle-nya sekarang kita belum jadi. Nah, untuk toggle-nya sendiri kita stylingnya seperti ini. FAQ toggle kita panggil dulu. Lalu background color-nya itu background-nya aja gitu. Kita transparan aja. Nah, lalu bordernya 0. Border radiusnya itu 50% aja biar bulat banget gitu. Nah, lalu kursornya pointer. Bukan alias. Pointer. Setelah itu displaynya flex. Align item center. Justify kontennya juga center. Ini biar berada di benar-benar di tengah gitu. Lalu font size-nya itu 16 pixel. Paddingnya 0. Posisinya itu absolute. Ini banyak nih kalau yang berhubungan sama button itu stylingnya tuh banyak tuh kayak kebanyakan gitu. Karena aku kalau pakai styling CSS natif gitu ya tanpa pakai Tailwind atau pakai Bootstrap itu bikin buttonnya itu yang sulit gitu. Tapi kan bikin button sekali pastinya dipakai beberapa kali kan gitu. Nah, di sini topnya itu 30, right-nya itu 30 atau gini aja. Kita pakai inset 30 pixel. Jadi inset ini topnya 30, right-nya 30, left-nya 30, bawahnya 30 gitu. Oh, white. Kayaknya kita nggak perlu bawah deh. Jadi tetap kayaknya pakai yang tadi itu. Nah, kayak gini. Nah, lalu left-nya aja. Kita nggak perlu bawah deh kayaknya. Kalau insert itu berarti semuanya top, right, left sama bawah atau bottom gitu. Oke, kita kasih width juga yaitu 30 juga lah gitu ya. Biar gak terlalu banyak mikir. Oke. Lalu FAQ toggle fokus. Nah, seperti ini. Outline-nya itu 0. Biasanya itu kalau pas lagi fokus itu untuk button itu ada outline gitu, teman-teman. Nah, kayak apa? Kayak ini nggak kelihatan ini kalau kayak gini. Nggak apa-apa lah. Kita outline-nya 0 aja gitu. Nah, FAQ lagi toggle FA times. Untuk times ini untuk yang X gitu. Yang pertama, dia tuh di display-nya non gitu. Tapi pas dia aktif, FAQ-nya aktif kayak gini, FAQ toggle lagi kita panggil, lalu FA times, itu displaynya block dengan color F. Nah, seperti ini. Sebenarnya bebas ya untuk yang FFF itu kita mau pakai 6 huruf atau 3 huruf juga nggak apa-apa. Oke, lalu FAQ aktif lagi, FAQ toggle lagi, FA chevron down. Nah, itu displaynya non. Jadi gitu. Jadi kayak gitu. Jadi pas tadinya kan FA times ini atau yang X ini dia itu non gitu, nggak ada gitu, nggak kelihatan. Tapi pas dia aktif, dia itu FA times-nya itu dia displaynya block atau kelihatan, sedangkan yang chevron down-nya itu bakalan dihilangin gitu teman-teman. Oke, lalu FAQ aktif lagi, FAQ toggle, background-nya jadi beda nih, background color aja. Background color-nya itu 9F, lalu A4, A8. Seperti ini teman-teman. Dan kita lihat sekarang, nah jadinya udah ada di sini ya. White. Tapi kok kayak aneh ya. Oh iya, sorry aku ada kekeliruan di sini nih. Ini bukan left ini, melainkan hex. Nah, jadi right-nya ada di kanan gitu. Nah, ada di sini nih.
Oke, ini masih belum bisa diklik ya teman-teman ya. Dan kita ke JavaScript-nya sekarang. Ini udah berapa menit? 20-an, 23, nggak apa-apa lah. Oke, untuk yang script-nya, untuk JavaScript-nya ini very very simple ya. Kita cuman panggil toggle-nya atau kita bikinin variable toggle ya, toggles aja biar kelihatan tuh banyak gitu. Lalu dokumen get query ya, get query, bukan get query, apa ya? Query selector all. Pastikan yang all teman-teman. FAQ toggle. Nah, FAQ toggle kan banyak nih teman-teman nih. Ya, ini FAQ toggle ada gitu. Ini FAQ toggle juga ada gitu. Kita panggil yang itu. Semuanya kita panggil gitu. Lalu toggles seperti ini for each. Nah, untuk for each ini diulang-ulang semuanya atau for each yang mana ini gitu, teman-teman. Itu for each yang lagi diklik gitu atau toggle yang lagi diklik kayak gitu. FAQ toggle yang lagi diklik kayak gitu. Dijadiin toggle sekarang. Nah, ini dari mana Mas? Ini kita bikin ya sebenarnya. Kita bikin baru. Jadi ini baru teman-teman. Mengikuti toggle yang ini gitu. Nah, lalu seperti ini. Oke. Toggle add event listener klik. Nah, seperti ini. Biasanya function seperti ini ya. Function lalu kayak gini, tapi sekarang enggak. Aku pakainya kayak gini aja. Nah, seperti ini. Toggle parent node. Lalu class list. Toggle aktif gitu. Parent node itu parentnya yang ini. Ini kan yang diklik, ini kan yang diklik. FAQ toggle ini kan yang diklik. Parentnya tuh ini gitu. FAQ parentnya. Kayak gitu ya. Parent itu orang tuanya gitu. Ini anak-anaknya semuanya. Oke. Oke, jadi Mas, udah. Nah, udah kelar tuh. Nah, kayak gitu ya teman-teman ya untuk JavaScript-nya. Oke, ya. Udah bisa bikin toggle di HTML, CSS dan juga JavaScript. Ini bisa kalian gunakan untuk website, company profile atau apa namanya personal website atau juga bisa landing page atau penjualan juga e-commerce kayak gitu atau toko online. Itu bisa kalian gunakan untuk itu. Oke. Jadi seperti itu untuk tutorial kali ini. Dan jangan lupa subscribe teman-teman dan juga komen aja mau project apa yang mau dibikin setelah ini. Dan aku akhiri semoga bermanfaat dan jangan lupa share juga ke teman-teman kalian biar kita juga dapat berkembang dalam codingan bareng-bareng karena kalau bareng-bareng itu nggak ada ruginya teman-teman. Oke, jadi thank you udah dengerin sampai akhir dan sampai jumpa.